Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan mata pelajaran IPS untuk kelas 8 pada pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas mengenai negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah kalian diminta untuk menjelaskan kondisi alam dan kondisi sosial negara-negara ASEAN dengan tepat. Kita lihat untuk negara pertama yaitu negara Indonesia. Ini bisa kalian lihat peta dari wilayah kita negara Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan wilayah terluas di ASEAN, dengan 5 pulau besar yaitu Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Pulau Jawa. Kemudian Indonesia juga memiliki wilayah perairan yang terluas di ASEAN. Untuk penduduknya, Indonesia merupakan penduduk terbanyak di ASEAN, bahkan menjadi peringkat keempat terbanyak di dunia. Agama yang dianut oleh negara Indonesia mayoritas itu adalah agama Islam. Kemudian mata pencahariannya itu mengandalkan sektor agraris atau sektor pertanian. Kemudian selain itu juga Indonesia memiliki berbagai macam destinasi wisata yang bisa kita kunjungi. Nah, di sini ada contohnya adalah contoh Candi Borobudur yang bisa kita kunjungi. Candi Borobudur ini merupakan salah satu candi yang menjadi nominasi dalam 7 keajaiban dunia, meskipun tidak masuk kategori 7 keajaiban dunia. Selain itu, ada juga Pulau Komodo, kemudian ada Pulau Bali yang merupakan wilayah-wilayah yang sudah terkenal di mancanegara. Nah, sekarang kita bahas negara berikutnya, yaitu negara Brunei Darussalam. Ini contoh peta dari Brunei Darussalam yang merupakan negara yang berada di kawasan Malaysia Timur, ya. Nah, di sini negara ini merupakan negara terkaya di ASEAN. Itu dilihat dari pendapatan atau penghasilan per kapita per tahun penduduknya yang paling tinggi dibandingkan negara-negara lain di ASEAN. Nah, di sini pendapatan per kapita tersebut mereka peroleh terutama dari tambang minyak bumi, karena tambang minyak bumi mereka merupakan terbesar di ASEAN. Kemudian penduduk dari Brunei Darussalam mayoritasnya adalah bangsa Melayu, ya. Kemudian agama yang dianutnya adalah agama Islam. Mata pencahariannya itu tadi dari hasil tambang, kemudian dari sektor pertanian. Nah, di sini negara Brunei itu memiliki keunikan, mereka merupakan negara dengan menggratiskan pendidikan dan layanan kesehatan bagi penduduknya, mulai dari jenjang yang paling rendah sampai jenjang yang paling tinggi atau misalkan perguruan tinggi, itu ya. Itu untuk Brunei Darussalam. Di sini ada gambar contoh istana kesultanan dari Brunei Darussalam yang merupakan salah satu bangunan terbesar, istana terbesar di dunia, itu ya. Negara berikutnya adalah negara Filipina. Negara Filipina di sini ada gambar petanya memiliki 2 pulau besar yaitu Pulau Luzon dan kemudian Pulau Mindanao, dan ada kumpulan pulau-pulau kecil. Nah, untuk negara Filipina itu sendiri dilihat dari kondisi alamnya itu Filipina merupakan negara eksportir kelapa dan buah-buahan tropis terbesar di dunia. Kemudian negara Filipina juga memiliki palung terdalam di dunia yang kita kenal dengan Palung Mindanao. Kemudian penduduk dari Filipina itu kita kenal dengan penduduk namanya adalah Filipino, ya. Nah, untuk agama yang dianutnya adalah agama Kristen. Kemudian mata pencaharian utamanya adalah sektor pertanian atau sektor agraris. Di sini adalah contoh gambar talian tradisional Filipina. Kemudian berikutnya ada Malaysia. Malaysia di sini ada 2 pulau besarnya yaitu Pulau Malaysia Barat, kemudian Malaysia Timur. Untuk wilayahnya, Malaysia itu memiliki menara tertinggi keempat di dunia. Kemudian Malaysia juga memiliki jembatan Penang terpanjang ketiga di Asia. Jembatan yang menyeberang lautan itu ya, bisa katakan jembatan Penang. Nah, untuk penduduknya itu merupakan suku bangsa Melayu, kemudian agamanya mayoritas Islam untuk Malaysia itu, dan mata pencahariannya itu berasal dari sektor agraris.
Di sini ada gambar contoh dari menara tertinggi keempat di dunia itu, yaitu Menara Petronas, atau kita kenal dengan Menara Kembar. Negara berikutnya adalah negara Singapura. Negara Singapura di sini petanya seperti ini. Ini peta dari negara Singapura merupakan wilayah yang sangat kecil yang berada di bawah pulau dari Malaysia Barat. Merupakan negara kota karena mayoritasnya adalah sebuah kota. Kemudian di sini Singapura juga memiliki air terjun indoor tertinggi di dunia. Singapura juga memiliki sebutan negara Lion City, itu ya, negara singa. Ini diberikan oleh pendirinya itu sendiri, yaitu Thomas Raffles, yang merupakan orang Inggris yang nantinya menduduki wilayah Singapura dan menjajah Singapura. Untuk penduduknya, Singapura juga sama seperti Malaysia dan Brunei, yaitu mayoritas suku bangsa Melayu, gitu ya. Kemudian ada Cina dan sebagainya. Kemudian agama yang dianut adalah mayoritas Muslim. Mata pencaharian dari masyarakat Singapura sebagian besar berasal dari sektor industri dan jasa. Ini berbeda dari negara-negara lain yang ada di Asia Tenggara. Ya, makanya negara ini juga mendapat julukan The New Industries. Jadi negara industri baru. Kemudian keunikan lainnya dari negara Singapura itu memiliki tempat transit atau pelabuhan terbesar di ASEAN. Bahkan salah satu pelabuhan terbesar juga di dunia. Sehingga nantinya kapal-kapal ataupun ya kapal-kapal yang membawa barang dagangan dari negara-negara yang ada di sekitar Singapura harus transit atau singgah terlebih dahulu di wilayah Singapura sebelum dikirimkan ke negara tujuannya itu. Kemudian negara berikutnya adalah negara Thailand. Negara Thailand di sini memiliki kondisi alamnya itu ada dataran tinggi, ya, ada dataran rendah, Chao Phraya itu ya, kemudian ada juga pegunungan. Nah itu untuk geografisnya itu, kemudian negara ini merupakan satu-satunya negara di dunia yang belum pernah dijajah oleh negara manapun. Atau kita kenal dengan istilahnya adalah buffer state, negara pemisah jajahan. Pemisah jajahan siapa dengan siapa? Nah, di sini di sebelah barat itu jajahannya wilayah jajahan Inggris. Sedangkan di sebelah timur adalah wilayah jajahan Prancis. Jadi Myanmar, kemudian Malaysia itu jajahannya jajahan Inggris. Kemudian Laos, Kamboja, Vietnam itu jajahan Prancis. Kemudian Thailand juga memiliki sebutan negara gajah putih. Hal ini didasarkan dari agama mayoritas yang dianut oleh penduduk Thailand, yaitu agama Buddha. Thailand juga memiliki sebutan Venesia dari timur. Ada salah satu kota di Thailand yang desainnya sama seperti kota yang ada di Venesia, yaitu kota Bangkok, dibangun di atas Sungai Chao Phraya. Kemudian tadi mata pencaharian dari negara Thailand ini mayoritas sektor agraris, sama seperti negara ASEAN lainnya. Kemudian penduduknya, penduduk suku Thai itu ya. Itu untuk Thailand. Negara berikutnya adalah Kamboja. Ini wilayah negara Kamboja berupa lingkaran, gitu ya. Nah, di sini Kamboja itu memiliki candi terbesar di dunia yang kita kenal dengan Angkor Wat. Nah, ini bangunan candinya, kemudian memiliki danau air tawar terbesar di ASEAN yang kita kenal namanya Danau Tonle Sap. Sini ya kawasannya Danau Tonle Sap. Kemudian berikutnya Kamboja ini memiliki penduduk yang mayoritas menganut agama Buddha, sama seperti negara Laos ya nantinya. Kemudian untuk mata pencaharian dari negara Kamboja ini juga sama seperti negara ASEAN lainnya, yaitu mengutamakan sektor agraris atau pertanian. Nah, kita bahas berikutnya negara Laos. Ini contoh wilayah dari negara Laos. Nah, negara Laos merupakan negara yang tidak memiliki laut, sehingga dikenal dengan landlocked. Negara yang terkunci oleh negara-negara lain ASEAN, ya. ASEAN lainnya, ya maksudnya. Nah, di sini di sebelah barat itu ada wilayah Myanmar dan Thailand, di sebelah selatan ada wilayah Kamboja, kemudian di sebelah timur ada wilayah Vietnam, dan di sebelah utara
ada negara Tiongkok atau Cina. Makanya Laos itu negara terkunci, ya, dikelilingi oleh negara-negara lain. Merupakan kawasan daratan utuh itu. Itu untuk negara Laos. Kemudian Laos penduduknya itu, nah di sini mayoritas menganut agama Buddha, makanya disebut negeri 1000 gajah, gitu ya. Selain karena mayoritas agama Buddha, karena banyak budidaya itu ya, tapi sekarang itu mulai mengalami kepunahan untuk hewan gajah itu sendiri. Kemudian untuk mata pencaharian dari Laos ini yaitu sektor agraris karena dilalui oleh sungai terpanjang di ASEAN, yaitu namanya Sungai Mekong gitu ya. Nah ini sungai ini sebenarnya melalui 3 negara, yaitu tadi Kamboja, maaf tidak disebutkan, kemudian Laos dan Vietnam. Nah ini contoh salah satu kuil yang ada di Kamboja dengan patung Budanya yang lagi tidur itu ya. Itu untuk Vietnam. Kemudian untuk Kamboja, sekarang Vietnam gitu ya. Nah untuk negara Vietnam di sini, ini peta dari negara Vietnam itu sendiri. Nah, dulunya itu negara Vietnam bagi menjadi 2 bagian. Ada Vietnam Utara, kemudian ada Vietnam Selatan. Nah, ini negara yang pernah dijajah oleh Prancis, sama seperti Laos dan Kamboja. Kemudian negara komunis, jadi negara yang tidak memiliki agama. Tapi jangan heran, di setiap rumah penduduk yang ada di negara Vietnam ini sebenarnya memiliki candi tempat persembahan. Negara Vietnam juga terkenal sebagai lumbung padi Asia karena sektor pertanian mereka sangat mendukung, kemudian menghasilkan banyak sekali padi yang nantinya diekspor ke negara-negara lain di Asia. Kemudian untuk penduduknya, suku bangsa Khmer itu ya, penduduknya itu. Kemudian untuk agamanya tadi kan tidak memiliki agama, mata pencahariannya adalah sektor agraris. Untuk negara Vietnam ini salah satu destinasi wisata yang ada di Vietnam, itu sebuah teluk ya. Kemudian berikutnya Myanmar. Sini ada petanya, ini peta Myanmar ya. Nah, dulunya Myanmar ini terkenal dengan panggilan Burma atau Birma. Myanmar juga merupakan negeri emas atau negeri pagoda emas. Ini contoh gambar pagoda emasnya. Kemudian Myanmar juga sebagai produsen atau penghasil kayu jati terbaik di ASEAN itu ya. Kemudian mata pencaharian dari penduduk Myanmar itu sektor agraris atau pertanian, kemudian agama yang dianut oleh masyarakat Vietnam itu mayoritas agama Buddha, tapi ada sebagian yang menganut agama Islam yaitu suku Rohingya. Kalian pernah dengar mungkin suku Rohingya itu yang konflik dengan suku yang menganut agama Buddha yang ada di Myanmar. Itu untuk negara-negara yang ada di ASEAN. Nah, sekarang kita lihat tugasnya. Tugasnya itu kalian diminta membuat peta ASEAN dengan sebaik-baiknya dan beri warna dengan semenarik mungkin. Kemudian tugas tersebut kalian kerjakan dalam kertas HVS serta dikumpulkan tanggal 11 Agustus 2020. Tetap semangat di rumah, belajar di rumah, dan selalu jaga kesehatan. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas faktor pendorong, faktor penghambat, serta bentuk kerjasama ASEAN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.